sehat pemirsa, masih bersama saya Dr. Enita Arlin dan juga Dr. Haikal. Nah, Dr. Haikal, Ya. kemarin masak apa nih? Makan apa nih pas lebaran? Kemarin tuh masak gulai, Widih. opor, Terus? rendang, Widih. tauco, kolak juga, Widih. kue-kue lengkap pokoknya. Semuanya bersantan. Nah, sekarang apakah Anda merasa bersalah? Iya sih. Iya kan? Tapi memang kalau kita mau membahas tentang bersantan, itu Yes. kan identik dengan penyakit-penyakit seperti diabetes, Betul. kolesterol tinggi, hipertensi, dan sebagainya. Betul, Tapi kita nggak ya. bisa hindari itu saat lebaran nih, Nggak Dr. bisa, Arlin. iya. Dan Nah. apakah ini sepenuhnya kesalahannya si santan, ya Betul. kan? Nah, sudah bersama kita Dr. Jualita, spesialis gizi klinik. Halo, Dok. Halo, Dok. Apa kabar? Halo, baik. Hai, Dr. Haikal. Iya. Sehat, Dok. Kemarin lebaran Sehat. masak apa nih? Kalau dokter gizi ke lebaran masaknya apa tuh, Dok? Kalau nggak masak tapi menikmati aja. Oh, menikmati aja. Ayo, Dr. Haikal juga nggak? Iya, Dok. Nah, ini terkait santan nih, Betul. Dok, yang lagi terkenalnya lagi viral karena kemarin habis lebaran. Makanan bersantan ini lebih cenderung tidak sehat. Ini fakta atau mitos, Dokter? Fakta deh. Fakta. Aduh, Tapi pakai deh. sedih. Pakai deh nih. Oke. Kalau ngomongin makanan bersantan, biasanya kalau di Indonesia akhirnya makanan bersantan itu teman-temannya adalah makanan yang juga tinggi lemak jenuh lainnya. Betul. Misalnya tadi apa rendang, ya kan? Gulai, Terus misalnya gulainya opor. gulai kambing gitu kan. Betul. Jadi kalau ngomongin makanan bersantan, biasanya kalau di Indonesia dia pasti dimasak bersama dengan makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi lainnya. Jadi biasanya pertama tinggi kalori, Betul. ya kan? Terus yang kedua, kayaknya kalau Lebaran itu harusnya cuma 2 hari, tapi makanannya bisa 5 hari nggak sih? Dipanasin lagi ya. Betul, ya masih ada stok gitu ya. Karena kita semalamannya pas lagi malam takbiran, wah masaknya pakai centong gede biasanya kan. Bisa buat 5 hari nggak kelar-kelar gitu kan? Akhirnya makanan itu jadi dipanasin terus, Betul. gitu. Nah kalau dipanasin terus, efek kesehatannya ada lah ya jeleknya. Nanti kan bahasnya kan bukan yang sekarang. Yes, betul. Dok, kan selain makanan, santan juga ada dalam bentuk minuman. Nah, ini kayak cendol, Dok ya, kayak cendol. Ya. Kemudian juga, oh ya banyak deh. Nah, katanya, Dok, kalau santan yang tidak dimasak dengan suhu tinggi lebih sehat untuk dikonsumsi. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Oh, fakta. Kalau tidak ya. dimasak dengan suhu tinggi, tapi catatannya adalah ketika kita bikin santan itu, kan kalau santan kan dia kelapanya diparut, Iya. terus habis itu dikasih air dulu, airnya harus mateng dong berarti kan. Kemudian sebelum membuatnya cuci tangan juga jangan lupa, ya kan? Karena kan santan itu kan cairan tinggi lemak, itu gampang banget dihinggapi sama bakteri. Makanya sebenarnya proses pemanasan pada kalau orang bikin santan itu proses pemanasannya ditujukan untuk mematikan bakteri itu sehingga masa simpannya lebih panjang, Dok. Kan sekarang juga ada yang kemasan, itu kan dia juga mengalami proses kan, gitu supaya masa simpan atau shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, kalau kita mau konsumsinya mentah atau misalkan kita panaskan tapi cuma sebentar, berarti harus dipastikan pada waktu marutnya, kemudian meresantannya itu harus dalam kondisi yang memang bersih. Bersih Oke. steril ya. Oke. Nah. Nah, Dok, ini kan santan kan banyak di kambing hitam kan nih ya, Dok ya. Tapi saya tuh dengar ada rumor-rumor bahwa sebenarnya tuh santan tuh ada kok nilai gizinya. Sebenarnya apa sih, Dok, nilai gizinya Ada, nih? sebenarnya banyak. Jadi santan itu 90% isinya adalah lemak jenuh, tapi jenisnya adalah lemak yang namanya asam laurat, lauric acid. Iya. Lauric acid ini sebenarnya kalau di penelitian itu banyak dia bisa meningkatkan sistem imun tubuh, punya sifat antiinflamasi, sifat antibakteri, anti jamur, tapi masih dalam penelitian. Gitu. Jadi sebetulnya lemaknya adalah lemak jenuh tetapi yang jenisnya namanya MCT, si lauric acid itu MCT, medium chain triglyceride. Jadi asam lemak rantai sedang. Iya. Efek bagusnya kalau asam lemak rantai sedang ini bisa memberikan energi lebih cepat karena dia penyerapannya pun lebih mudah. Pertama itu. Terus yang kedua, dia juga mengandung kalium, mengandung magnesium. Jadi sebetulnya untuk kita lihat komponen satu-satu sebetulnya bagus. Tetapi sayangnya karena lemak itu kan kalorinya besar, sehingga ya makanan bersantan identiknya adalah makanan yang berkalori besar. 100 gram santan kalorinya kira-kira 230 kalori. 100 gram itu kira-kira Kayak setengah gelas. setengah gelas Setengah ya. gelas belimbing kalau kita bilang zaman dulu ya. Iya, Setengah gelas belimbing
itu kira-kira 100 gram, kalorinya 230. Oh, kalorinya udah 230. Wow, lumayan ya. Makanya Lumayan kalau ya. makan opor atau Iya. makan lontong sayur tuh, sayurnya itu jangan diseruput semua kuahnya. Kuahnya Biasanya ya. kan sampai di Iya. minum banget tuh Apalagi kayaknya. kalau pedes gitu kan kayaknya. Oke. Gitu. Dok, memang kan kenapa santan itu sampai diminum dok ya, sampai dihabisin kuahnya karena rasanya gurih. Nah, makanya ada yang mengatakan kalau kita mengkonsumsi makanan bersantan dalam perut kosong Ya. dapat memicu sakit perut. Ya. Ini fakta atau mitos dok? Fakta, dokter. fakta. Jadi karena lemak itu merupakan komponen nutrisi yang lebih sulit untuk dicerna di dalam saluran cerna kita, dia butuh waktu lebih banyak, sehingga biasanya kalau kita mengkonsumsi santan, pengosongan lambungnya akan lebih lambat. Ya. Jadi kalau orang yang, apalagi orang yang punya sakit GERD, kan sekarang lagi ngetren banget Betul. ya bahas GERD gitu ya, Betul. sebaiknya menghindari makanan yang berlemak tinggi termasuk santan. Jadi kalau lagi buka puasa, buka dulu sama sesuatu yang hangat, yang bisa mengisi lambung dulu. Baru kalau mau makan yang bersantan boleh-boleh aja. Iya betul ya, sama kalau pas lagi lebaran ngelihat udah di situ, aduh opor ayam, tahan dulu. Tahan dulu, apalagi kalau habis puasa seharian kan perut kosong. Betul, waktu lebaran gini ya, abis sholat ya kan datang langsung, wah gitu Pengennya ya. buru-buru. Tapi kadang tuh yang nggak bisa dihindari adalah kalau ditawarin makan ketika kita berkunjung ke rumah bener, tetangga bener. kan. Benar. Benar ya. Nah, oke nih penderita diabetes nih dokter, ini katanya tidak boleh mengkonsumsi makanan bersantan. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Saat lagi kita akan kembali tetap di Hidup sehat. Nah, itu tadi bahan pengganti santan. Jadi banyak ya, ada susu segar, ada yogurt, dan ada susu kacang. Jadi sangat banyak bahan-bahan yang bisa menggantikan santan pemirsa. Betul ya, jadi jangan skakmat ya kalau dibilang, aduh santan berbahaya gitu ya, tapi ada pengganti-penggantinya. Nah, ini mengenai bahaya nih, tadi kita juga ada fakta atau mitos, katanya bahaya buat penderita diabetes nih dok, katanya nggak boleh makan santan sama sekali. Ini fakta atau mitos dokter? Mitos. Mitos, jadi boleh nih. Boleh, Boleh. tapi Tapi ada syaratnya, kan? tapinya. Ya, pengertiannya dulu nih, Oh, pengertiannya dulu. pengertian. Jadi gini, orang diabetes kan yang paling kita takut adalah ketika lagi lebaran terus gula darahnya naik kan. Yes. Nah sebenarnya kalau ngomongin tentang indeks glikemik dari suatu makanan gitu ya, kemampuan makanan itu meningkatkan kadar gula darah. Sebetulnya justru ketika makanan kita konsumsi dengan komposisi yang lengkap, ada lemaknya, ada protein, ada sayur, justru kemampuannya dia naikin gula darah tidak secepat kalau kita makan tanpa lemak. Gitu, karena itu udah penelitiannya. Tapi lagi, ya, karena mayoritas isi dari santan adalah lemak jenuh yang memang dalam rekomendasi banyak banget tuh harus dibatasin, ya kan kita harus mengikuti rekomendasi dong, Iya, betul. harus dibatasin, maka kita harus tahu berapa banyak sih kita boleh makan santan. Jadi kalau kita mengikuti panduan untuk diet 2000 kalori kira-kira, maka pembatasan lemak jenuh kalau kita hanya menghitung dari santan aja, maka dalam sehari hanya boleh konsumsi sekitar 50 gram. Kalau 50 gram berarti seperempat gelas belimbing tadi. Boleh konsumsi santan dalam sehari segitu dong? Boleh. Itu orang normal atau orang dengan Orang dengan diet 2000 kalori. Oh, Rata-rata ya, rata-rata Oke. lah orang dewasa Iya. diet 2000 kalori. Yes. Maka kalau lemak jenuhnya hanya diambil dari santan, dia boleh konsumsi Iya. 50 gram kira-kira. Oke. Mm-mm. Nah, dok, bagaimana dengan penderita tekanan darah tinggi? Sebaiknya hindari konsumsi makanan bersantan. Ini fakta atau mitos, dok? Fakta. Fakta. Jadi pada dasarnya orang dengan tekanan darah tinggi bisa disertai dengan penyakit lain, Ya. gitu kan? Nah, biasanya disertai dengan kolesterol tinggi, kemudian bisa juga ada diabetes juga, sama seperti tadi. Maka sebaiknya kalau memang tekanan darahnya sudah tinggi, kita batasin konsumsi santan. Bukan artinya tidak ada sih makanan di dunia ini yang mutlak nggak boleh Betul. dimakan. Oke. Ngerti ya? Jadi nggak ada tuh yang mutlak nggak Iya. boleh dimakan, tetapi yang ada adalah dibatasi dan tahu batasnya berapa. Jadi Betul, hanya diatur takarannya, dok ya? Kasihan dong nanti pas lebaran. Iya. Ya. Pas lebaran semua makan, kita nggak makan. pas semuanya, padahal kan kalau lebaran itu nggak boleh puasa ya kan, itu udah harus wajib ya makan. Nah selanjutnya nih dokter, fakta atau mitos bahwa batasi konsumsi makanan bersantan
1 kali aja dalam 1 hari. Ya, ini fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta. 1 kali dalam sehari, tapi nggak menyebut porsi tadi ya? Iya sih. Karena kalau penelitiannya, Dokter Arlin, penelitiannya kalau orang makan makanan bersantan dalam 1 minggu lebih dari 3 kali, ternyata berhubungan sama resiko kejadian penyakit kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, berarti kalau misalkan kita mengandaikan ya udah deh, boleh 1 kali sehari makanan yang bersantan, tapi lihat lagi porsinya, ya jangan 50 gram tadi. Kalau 50 gram akan kelebihan dong. Iya. Jadi artinya sekali sehari bukan berarti sepanci, Dok ya. Iya. Oke. Ya, Dok, porsi ya. betul. Terkait dengan pemanasan, Dok ya. Karena kan stok banyak nih lebaran ya, masaknya banyak, masih ada sisa gulai, sisa opor. Nah, kalau dipanaskan lagi itu apakah boleh atau akan meningkatkan kadar kolesterol jahatnya? Biasanya sih makin gurih tuh. Iya, ini. Jadi ini emang apa ya, praktek yang selalu dilakukan gitu guys. Betul. Nah, ada 2 hal ketika kita memanaskan santan. Yang pertama, di dalam makanan berlemak itu kan bentuk lemaknya namanya trigliserida. Ketika dia dipanaskan maka dia akan terurai jadi asam lemak bebas sama gliserol namanya. Nah, si asam lemak bebas ini sebetulnya bisa merusak berbagai hal dalam tubuh kita karena dia gampang bereaksi dengan yang lain gitu. Misalnya dia akan mempengaruhi produksi gula di liver sehingga akhirnya orang itu jadi rentan untuk jadi diabetes mellitus. Terus yang kedua, dia juga bisa meningkatkan ketika dia dipanaskan terus, maka senyawa peroksida yang sifatnya adalah radikal bebas kan dia merusak, dia toksik. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus secara akumulatif, bisa aja misalnya kolesterolnya jadi tinggi atau bahkan ke depannya bisa jadi kanker, pemicu kanker gitu. Jadi saran saya kalau kita mau makan makanan yang bersantan, ketika dimasak, taruhlah di dalam porsi-porsi yang mau dimakan sekali makan. Sisanya boleh taruh di kulkas dulu. Yang belum dimasak tuh ya, Dok ya? Yang udah dimasak nggak apa-apa, Dokter Arlin. Gitu. Jadi makanan yang udah matang, kita bagi-bagi ke dalam kontainer-kontainer yang kira-kira untuk 1 kali makan tuh segini nih. Oh gitu. Habis itu simpan dulu di kulkas. Oke. Kan dia bisa bertahan sekitar 5 hari kalau makanan matang. Betul. Habis itu baru secara berkala kita keluarin, terus baru dipanaskan lagi. Jadi 1 kali aja manasinnya. Ya, jadi atau ya Dok ya. Betul ya. Nah, atau ya Dok, kalau masaknya ya jangan banyak-banyak juga ya ibu-ibu. Betul. Sebutuhnya aja kira-kira Sebutuhnya ya aja. kan. Betul. Dok, tips nih Dok untuk masyarakat supaya masyarakat tetap bisa menikmati makanan bersantan tapi juga bisa bijaksana nih dalam konsumsinya. Silakan. Ya, jadi santan memang boleh dikonsumsi, tetapi rekomendasinya adalah kalau kita mau mengikuti panduan yang umum, berarti dalam 1 hari hanya boleh sekitar 1/4 gelas per hari. Tapi itu kita merujuk pada konsumsi lemak jenuhnya hanya dari santan aja. Jadi sebaiknya kurang dari 50 gram tadi, ya. Kemudian pada waktu kita mengkonsumsi makanan bersantan, jangan seruput semua kuahnya, karena pasti kalorinya akan besar. Betul. Ambil aja proteinnya misalnya ya, kemudian sayuran yang ada di dalamnya. Kemudian jangan lupa untuk juga mengkonsumsi sayur-sayuran, tambahin acar kek gitu ya, gitu. Kemudian selanjutnya adalah tambah makan buah, minum yang cukup, istirahat cukup, olahraga. Setuju banget Dok. Betul Jadi ya, berarti boleh tetap konsumsi makanan bersantan tapi tetap aktif hidupnya dan juga atur pola makan dengan perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran, Dok ya. Iya. Betul ya, jadi mentang-mentang lebaran gitu ya, kemarin kan udah nih ya kita berpuasa apa segala macam, tetap aja pola hidup sehatnya tetap harus dijalani setiap hari ya. Oke, terima kasih Baik, banyak Dok, terima kasih penjelasannya. Wah, informasinya ya sangat bermanfaat sekali ya, Dokter Haikal. Betul, dan gak terasa ya 1 jam kita sudah membahas semua hal ini dan saatnya kami pamit undur diri. Ya, jangan lupa selalu saksikan Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Haikal. Saya Dr. Renita Arlin. Indonesia, hidup sehat.